Shalom para jemaat GBT Firman Kudus dimanapun berada. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di doa multiplikasi pada malam hari ini. Malam hari ini kita belajar satu firman Tuhan dengan tema arti hidup. Ya, kita belajar satu firman Tuhan tentang arti hidup. Ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, mari belajar. Kita akan buka bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, firman Tuhan ini tidak asing bagi kita dan kerap kali dikutip oleh para penyampai firman. Nah, malam ini secara khusus kita belajar arti hidup. Pertanyaan firman Tuhan pada malam hari ini sungguh mengena. Apakah arti hidupmu? Kitab Yakobus bertanya pertanyaan mendasar. Apakah arti hidupmu? Bicara soal arti kehidupan ini, saya boleh katakan demikian. Hidup itu bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi apa yang telah kita lakukan saat kita hidup. Sekali lagi saya katakan, boleh kita renungkan bersama-sama, bicara soal arti hidup, itu bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita lakukan saat kita hidup. Percuma seorang hidup ya saat ulang tahun didoakan umur panjang. Saat ulang tahun selalu dikasih selamat panjang umur. Apa gunanya umur panjang tapi hidupnya tidak berarti? Tuhan Yesus secara umum usianya lebih pendek dari usia-usia manusia pada umumnya. Karena apa? Tuhan Yesus hanya ada 33,5 tahun di dunia ini. Bayangkan, 33,5 tahun. Tetapi hidup yang dipersembahkan, hidup yang dihidupi itu bermakna sampai saat ini. Oleh karena itu malam ini saya ingin mengajak kita belajar dari kata arti hidup. Apakah yang bisa kita pelajari sekalian? Ya, dari sebuah kata arti hidup. Kita belajar yang pertama. Ayat 14 tadi dari Yakobus pasal 4. Bahwa hidup ini hanya sekejap. Saya ulangi, saya bacakan bagi kita sekalian. Ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang saudara, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Berapa lama uap bisa bertahan dan bisa kita lihat? Hanya sekejap saja. Ya, hanya sekejap. Nah, kalau kita mengerti hidup kita ini hanya sebentar, hidup kita ini sekejap, ada satu yang mesti mengusik hati kita. Apakah tujuan hidupmu? Apakah kau mengerti bahwa hidup itu sekejap dan kau mengerti tujuan hidupmu? Itu penting bagi kita. Ya, ada orang yang bertujuan dalam hidup untuk kaya. Sebagian orang ya berkata tujuan hidupku untuk sukses. Ada sebagian orang berkata aku ingin terkenal. Ada sebagian orang memiliki tujuan hidup, pokoknya aku berbuat baik tiap hari cukuplah. Tapi malam ini saya boleh katakan bagi kita sekalian, apakah kita punya tujuan hidup supaya hidup yang kita hidup ini bermakna bagi orang-orang sekeliling kita? Apakah kita punya tujuan hidup supaya hidup kita ini menyenangkan Tuhan? Karena apa, saudara? Sadar, hidup ini cuma sekejap. Hidup ini seperti uap. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik di depan kita. Tetapi yang saya tahu, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan memampukan kita untuk kita hidup bermakna
bagi orang-orang sekeliling kita. Saya sekali dikasih Tuhan, ya, saya menemukan sebuah kata yang mungkin indah untuk kita renungkan. Saya bacakan bagi kita. Di saat kita memakai jam tangan seharga 50.000 atau 5 juta, keduanya menunjukkan waktu yang sama. Di saat kita mengayuh sepeda seharga 1 juta atau sepeda harga 10 juta, keduanya mengeluarkan keringat yang sama. Ketika kita membawa tas atau dompet seharga 50.000 atau 5 juta, keduanya berfungsi sama, membawa sebagian barang atau sebagian uang kita. Waktu kita tinggal di rumah seluas 50 meter atau rumah seluas 500 meter, fungsinya tetap sama, melindungi kita dari hujan dan panas. Saat kita terbang dengan pesawat VVIP atau kita terbang dengan pesawat ekonomi kelas, kalau pesawat itu jatuh, kita semua juga ikut jatuh. Apa maksudnya bagi kita? Saudara, makna hidup kita itu sebenarnya sama, cuman porsinya saja berbeda. Sekalian, hidup ini tinggal bagaimana kita memaknainya. Oleh karena itu, yang pertama yang kita belajar dari kata arti hidup yang pertama. Mari menyadari bahwa hidup kita itu hanya sekejap, miliki tujuan hidup yang pasti, yaitu hidup yang bermakna dan menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari kata arti hidup, kita bisa memaknai semua yang terjadi atas hidup kita itu atas kehendak dan izin Tuhan. Ayat 15 saya bacakan bagi kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Satu kata yang jelas dikatakan, jika Tuhan menghendakinya. Jadi yang kedua kita belajar, saudara sekalian. Ya, dari kata arti hidup, mari kita bisa memetik satu pengertian, yaitu bahwa semua yang terjadi atas hidup kita itu atas kehendak dan izin Tuhan. Ya, tadi saya katakan panjangnya kita hidup itu tidak berarti, tidak bermakna kalau hidup kita sembarangan saja. Tetapi meskipun orang itu hidupnya sebentar saja, atas izin Tuhan dia hanya hidup 30 tahun saja. Tapi kalau hidupnya itu berguna, bermakna, maka itulah arti hidup yang sesungguhnya. Kita belajar di sini, ya. Sesungguhnya, sebenarnya, jika Tuhan menghendakinya, apakah kita tiap-tiap hari selalu berkata, Tuhan, apakah Engkau menghendaki aku lakukan ini dan itu, Tuhan? Apakah setiap kali kita merencanakan sesuatu, kita juga menyertakan Tuhan dalam perencanaan itu? Apakah waktu kita merencanakan bisnis kita, merencanakan pelayanan kita, merencanakan pekerjaan kita, kita mengundang Tuhan untuk hadir dan menyertai dalam perencanaan itu? Sehingga saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ada Tuhan yang menyertai dan bekerja di dalamnya. Bicara soal kehendak Tuhan, bicara soal izin Tuhan, seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa aku sudah berbuat ini dan berbuat itu? Aku sudah melayani Tuhan, sudah berkorban, sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi masih juga aku mengalami ini, mengalami itu. Aku gagal dalam bidang ini, aku tidak berhasil dalam bidang itu. Saya sekali kasih Tuhan, semua diizinkan Tuhan terjadi, percayalah. Karena Tuhan punya rencana di tiap hidup kita masing-masing. Ya, percayalah. Semua yang terjadi atas hidup kita, atas seizin Tuhan, dan percayalah bahwa di dalamnya Tuhan turut bekerja.
percayalah bahwa di dalamnya Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Satu pujian lama yang juga indah untuk boleh kita naikkan bersama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan sedang merencanakan sebuah pelangi yang akan muncul di kejauhan sana. Tapi kita harus menjalaninya dari sini. Dan pelangi itu akan muncul saat kita menjalani proses yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan atas hidup kita. Oleh karena kita perlu berkata, jika Tuhan menghendakinya. Satu teman membuat tulisan, jika kamu diproses, janganlah kamu protes. Jika hidupmu diproses Tuhan, jangan banyak protes. Ikutilah. Ikuti alur apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ikutilah apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ikutilah alunan nada kehidupan yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kita. Maka seperti pujian tadi, kita akan melihat pelangi kasih itu akan muncul di ujung sana. Saat apa? Saat kita mengerti bahwa hidup ini, bahwa semua yang terjadi atas hidup kita atas kehendak dan izin Tuhan. Yang kedua, yang ketiga kita belajar. Yang terakhir dari kata arti hidup ini, kita bisa belajar. Yang pertama tadi, bahwa hidup ini hanya sekejap. Yang kedua, kita belajar bahwa semua yang terjadi atas kehendak dan izin Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar dari kata arti hidup adalah bahwa sekecil apapun yang kita perbuat, itu berarti di hadapan Tuhan. Ayat 17 dikatakan di sana. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Mari dengan pelan-pelan kita baca ayat ini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari maknai ayat ini dengan benar-benar jernih. Jadi jika seorang tahu harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa maksudnya? Saya boleh tuliskan di sini. Ada banyak orang yang berkata, aku tidak bisa berbuat sesuatu untuk gereja. Aku tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Karena aku miskin. Karena aku tidak punya apa-apa. Siapa yang bilang engkau miskin? Siapa yang bilang engkau tidak punya apa-apa? Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita masih bisa mendengar, masih bisa mengikuti doa multiplikasi malam ini membuktikan kita ini orang yang dalam tanda petik kaya. Karena apa? Ada banyak orang yang membayar berpuluh-puluh juta hanya untuk apa? Melihat. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendengar. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, oh terpujilah Tuhan. Kita orang yang kaya. Kita orang yang kaya dengan anugerah Tuhan. Kalau kita masih punya kedua tangan yang bisa digerakkan, oh luar biasa. Ada banyak orang yang tinggal, yang dirawat di ICU rumah sakit dan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Karena apa? Sekecil apapun yang kita perbuat, itu berarti di hadapan Tuhan. Iya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, segelas air putih untuk hamba Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Ini membuktikan bahwa sekecil apapun yang kita buat untuk orang lain, itu diperhitungkan oleh Tuhan dan berarti di hadapan Tuhan.
Jangan berbuat baik nunggu kalau kita sudah banyak hartanya. Jangan ingin berbuat baik kalau kita sudah nunggu, oh nanti kalau aku sudah berhasil atau sukses. Jangan kita ingin berbuat baik, oh nanti kalau aku sudah punya ini, punya itu. Kalau engkau sudah punya ini dan punya itu, tetapi Tuhan ambil kesempatan itu, semuanya akan sia-sia. Jadi yang terakhir kita belajar, memaknai arti hidup ini adalah, mari berbuat baik sekecil apapun, karena itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, di bagian akhir dari renungan malam hari ini, saya mengajak kita merenungkan apakah arti hidup. Tidak peduli mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan masalah, di bawah limit, atau Bapak Ibu Saudara sedang dalam masa-masa kejayaan, serasa hidup ini tidak ada masalah, berjalan dengan sangat baik, tidak peduli. Yang saya ingin ingatkan bagi kita semua, apakah arti hidupmu? Apakah hidupmu itu berarti? Dari kata ini kita belajar, mari kita menyadari bahwa hidup ini hanya sekejap. Miliki tujuan yang benar. Jangan sia-siakan hidup kita. Hidupi hidup kita dengan iman, dengan tujuan yang jelas untuk menyenangkan Tuhan, supaya hidup kita ini berarti bagi orang-orang sekeliling kita, dan hidup kita adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Engkau boleh mempertemukan kami dengan jemaat-jemaat Tuhan di doa multiplikasi ini. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang mendengar, setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Sadarkan kami Tuhan, bahwa hidup ini cuma sebentar. Bahwa hidup ini adalah hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu kami berbuat sesuatu yang baik dan bermakna bagi Engkau. Tuhan, tolong setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang mendengar firman malam ini sedang berada dalam masalah-masalah berat, sedang berada dalam tindihan-tindihan masalah yang tidak berujung rasanya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan bagi kami, bagi jemaat-jemaat yang mendengar firman ini, yang saat ini sedang berada dalam keberkatan, berada di masa-masa jaya, sadarkan kami Tuhan, bahwa hidup yang kami hidupi ini adalah hidup karena anugerah-Mu, karena sewaktu-waktu bisa mengambil hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja yang Kau percayakan pada kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, supaya semuanya menyenangkan Engkau. Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia dalam pandangan COVID-19 ini. Kami bersyukur mulai bisa COVID bisa dikendalikan dengan baik, dan kami berdoa kiranya akan terus boleh ditekan, dan Tuhan bebaskan bangsa kami ini dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati Bapak Ibu Gembala dengan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh memberkati kami dengan firman yang hidup, yang menguatkan iman kami dan menjadi kesegaran dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami, dan kami mengakhiri ibadah multiplikasi malam ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita berkata, amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita sekalian.